Judul kaji kita hari kini, kenapa kau berpaling dariku? Kenapa itu judul bagi bu? Begitu rancaknya judul dan bagian di awak ini mantap kita terima judul itu. Kenapa kau berpaling dariku? Saya tidak ngasih judul yang lain pak. Padahal banyak yang lain judulnya. Ada nanti curi tenan tarang di buat sebagian orang. Tapi jawab, kenapa kau berpaling dariku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Nama saya yang pernah dikasih oleh orang tua saya dulu, kasih waktu itu namanya adalah Zuldi. Siapa bu? Baswo ibu jawab pak disangka dia bu besok pertanyaan siapa nama pak patang tu nak ketik tu dia Pak Zul. Nah, jangan sampai lo Buya Khuldi pada siapa je ibu deh. Kemudian kampung saya itu adalah di daerah Lintau Utara, Negari Tanjung Monai, Jorong Korona Nampe, di dekat kantor Kuala Lintau Utara. Kemudian Bapak dan Ibu, pekerjaan saya sehari-hari di samping PMM, Pemuda Mondar Mandir, Minal Masjid ila Surau. Satu menyatu kerja di masjid dan musurau, menyiarkan ajar Islam. Sudah itu dia di amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sebagai kepala kantor Sana Agama Kecamatan Tanjung Mas. Jadi makanya Bapak dan Ibu kerja sehari-hari satu menyatukan dua hati yang berbeda selama itu di Katukuah Tanjung Ameh Kabupaten Tanah Datar. Ada je Bapak Ibu nak bertanya oleh tanya Cik Buyah, kok ada je nak bertanya bet tu bet kau luak beraju negari bapa ngulu rumah batu nganai satlah ni nak Allah sekali dulu ndak banyak ni kali ulang le Pak Allah tu memiliki 3 orang putra. Yang pertama ada orang bertanya ke Bapak je Bu Buyah, orang anak Buyah anakmu 3 putra Bu, orang berusia kecilnya. Ambo jawab, yang pertama laki-laki, yang kedua jantan, yang ketiga apa aja. Kan tak salah menjawab lah Pak. Ambo lah ngecek 3 putranya bertanya lah berusia lah. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para hadirin yang terhormat, dengan adanya rasa perkenalan kita pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita akan selalu menjalin hubungan silaturahmi indahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa Bu? Pak? Lain namu sampai zuhur. Dah ambo nak kata lok Bu. Baik Bapak Ibu. Ambo nak lama-lama lebih kurang 5 balai bini. Kurangnya nak lebih mungkin 2 jam aku mata Pak. Bahasa yang akan saya pakai hari ini bahasa mana? Bahasa Lintau, bahasa Tanjung Monai, Pak Dr. Doni, atau bahasa Lintau Pak Doni ni pandai seorang. Ibu tak satu orang pandai. Baik Bapak Ibu, bahasa Rama saja Pak Ibu. Sampai itu saya minta maaf, saya dalam rangka belajar berbicara di hadapan Bapak dan Ibu pada pagi yang berbahagia ini. Judul kaji kita hari kini, kenapa kau berpaling dariku? Kenapa itu judul bagi Bu? Begitu rancaknya judul dan bagian di awak ini mantap kita terima judul itu. Kenapa kau berpaling dariku? Saya tidak ngasih judul yang lain Pak. Padahal banyak yang lain judulnya. Ada nanti curi tenan tarang di buat sebagian orang. Tapi jawab, kenapa kau berpaling dariku? Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terbayang oleh kita orang yang hidup suami istri,
Orang yang sedang dalam keadaan mudi-mudi, mungkin barangkali itu yang menjadi pemikiran mereka. Tapi menurut saya bukan itu. Kenapa kau berpaling dariku adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kupasan kaji kita pagi yang berbahagia ini. Jadi akibat manusia yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ukap yang Allah berikan, banyak cobaan yang Allah uji kepada manusia dikala manusia itu berpaling dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan kepada manusia yang Allah berikan kepada manusia itu dikala manusia itu berpaling kepada ketentuan Allah? Pertama, hidup dalam kesempitan. Enggak, Bu? Hidup dalam kesempitan. Bahasa sikonya deh, sompi. Kampung Kamitan sempit. Di sini sempit dong. Jadi orang yang berpaling pada ketentuan Allah itu mengalami hidup yang sempit. Kenapa hidup saya susah ya Allah? Kenapa jiwa tidak tenang? Kenapa batin tidak tentram? Allah sudah mulai dilupakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling pada peringatanku, kata Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dimurkai Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, kata Allah, akan kuberikan hidup yang sempit alias pahit. Ya Bu, Bu, coba lihat kemari Bu. Kenapa hidup saya sampai pada rezeki itu cukup, gaji berlipat, tingkat meningkat gaji, pencarian cukup, dari bulan ke bulan, tahun, gaji meningkat terus. Kenapa jiwa saya tidak tenang? Kenapa batin tidak tentram? Allah sudah mulai dilupakan. Bagus indah apa Ibu? Waktu azan selawat solat lah masuk sibuknya kerajo di kantor. Pindah si kau Bu di kampung Am, di kampung Am. Ayo kampung Ambo tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah azan. Dia sibuk hanya kerja di sini, sawah, di ladang, di kantor, di pasar. Dia tidak ingat seruan Allah melaksanakan ibadah Lebih-lebih kadang-kadang kalau berkuku ayam diniari. Banyak ayam kuku daripada panjang kok. Baju. Kuku-kukunya ayam tu. Jaga orang datuk, ambil duduk kata lampiu mak. Awak mengatuk aja deh. Azan orang di masjid Pak Datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang nanti rasa keimanan tertanam dalam dada. Dah. Jagalah dah. Lebih tun ke isteri, ke suami. Kecik suami, salat. Karena itu apa yang kamu dengar itu salat. Tanda waktu salat lama. Jangan lo selai. Azan orang di masjid selai. As-salatu khairum minan naum. Lebih elok sembahyang daripada. Lebih elok sembahyang daripada. Lalu. Tapi nyut putah kerimat tadi mungkin sudah membali 1000 ikan panen 450 balik Pak Doktor. Nyut pakai 1000 ikan panen tadi Pak, nyut putah kalimatnya tu khairum minas shalah ya Allah dari sembah pagi lulang kuku ada ayam balik hanya ayam laki pekat telingo tu datuk lah koneku. Kan tentu dia ibu dah. Tak boleh kutuk apa. Jadi kenapa orang yang berpaling pada ketentuan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau tinggalkan larangan Allah, Allah murka
bahkan mereka diberikan hidup yang sempit. Na'udzubillah. Ya baik duit kenakan tanang pak, bajiwa nak kenaman rezeki yang kan berkah, yang kita kejut, yang tujuh. Kenapa rezeki yang tak berkah? Allah sudah mulai kita lupakan. Kadang-kadang solat selalu kita lalaikan dalam ibadah. Dalam keadaan bekerja kita, datang waktu solat, mari kita laksanakan solat. Rasul sudah katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama yang akan dihisab dari kiamat, kata Rasul, adalah ibadah solat. Iza saluhat sairu amali. Kalau sempurna rukuk dan sujud menyembah Allah, terbayang hidup bermasyarakat. Tapi kalau enggak, wa iza fasadat sairu amali. Kalau enggak sempurna rukuk dan sujud menyembah Allah, lihat saja pergaulan manusia itu di tengah-tengah umat. Jadi kalau orang sholat tu enggak mau dia gunjing, bu. Ibu-ibu ada gunjing nak sedang bekerja? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada enggak ibu pada gunjing yang tiap hari? Kini kau? Biblo tah? Beko. Kayaknya kan lain ya bu ya. Baka lainnya. Kadang-kadang awak ke mencelik orang kan dan sembayang ya. Dayang banyak dan dayang keramnya mudo sembayang banyak sembayang pengen mencari do. Ada orang sembayang mencari do sodo pak. Baik ke masaji. Lah sudah sembayang di masaji, tiba di luar kecilnya. Banyak kau. Si imam tadi itu. Lamu bana baca Fatihah nyo. Turah baca Fatihah awak dah. Kau dapat ayatnya kul saja pak. Kul huwallah, kul a'udzu binas, al-falaq, itu aja dasar. Jadi kadang-kadang kita mempergunjingkan orang selesai sholat. Kau dapat Fatihah itu songok pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mati ini sudah sembahyang. Allah tidak menginginkan macam itu. Selesai sholat kita selalu baca dengan mantap itu. Tidak boleh mempergunjingkan orang awak. Kaji awak dengar apa? Kaji awak dengar dari ustaz dan ustazah al-mukarram. Tapi awak mempergunjingkan orang. Apalagi kadang-kadang sedang baralik awak pergunjingkan orang lain. Lain nama ibu pak dengan cerita je. Di kampung di kampung Ambo. Hei, patang tu banyak kau. Awak sampai beralik sampai sihat muda. Bahaji tu, awak sampai beralik ke Batang. Lama mantai kambing dua baliku. Kambing siku Jawi siku, Batang bala ayam. Awak kadang-kadang lelah dia bawa aku bakarajo je Patang sampai sanjung kau nan datak gulai gabung sir kedenya. Ndak lu kau segaram gulainya. Pada awak latih bah pergunjingkan orang lain. Apalagi sedang di kantor kita pergunjingkan saudara-saudara kita. Kita tidak segan-segan menceritakan aib orang lain, apalagi pimpinan kita kepada orang lain. Dosakah itu Pak Bu? Dosa. Jadi makanya orang-orang yang selalu yang berpaling pada ketentuan Allah itu tidak akan mengalami hidup yang bahagia, bahkan hidup yang sempit yang akan mereka terima. Inilah balasan kepada manusia Bapak dan Ibu, orang yang lari pada ketentuan Allah. Kenapa? Karena salat itu yang belum tertanam dalam dada mereka itu. Cuman aran kita kadang-kadang kita tahu bahwa salat itu adalah pencegah. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang ini yang kita lakukan. Kita harus perhatikan salat kita Bapak dan Ibu. Maka sida santiang, siapa ingin ke surga? Coba sama-sama. Siapa ingin tak mudah dimiliki, carilah pintu surga, indahkanlah. Orang kasidah kayak model itu Pak. Cari ada apa orang makasidah? Siapa ingin ke surga,
Punya kaki celik lah. Nak apa? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya, amal awak. Awak ingin masuk surga tapi tak solat, jangan diharap jangan masuk surga. Bau surga tak pernah dapat kita cium, jangan diharap masuk surga. Kau lagu berketiti je pagi sampai semalam, tapi sembahyang tidak. Masya Allah. Jadi nanti awak ini kalau sembahyang, makanya kita didik anak awak. Baik anak, ini kita waktu solatlah masuk nah, arahkan anak awak solat supaya kita tu jangan berpaling pada ketentuan Allah. Didik mereka, generasi kita untuk masa yang akan datang. Amin, amin. Ya Rabbal, anak kita yang harus kita didik. Kecilkan anak awak tu suruh solat. Kau kadang-kadang orang tua menyuruh anak solat, Pak Doktor kadang-kadang tak suruh, nyo tak semayang begitu. Bayanglah nak, apa mak nak bayang. Gila kah haid kepanjang tak mungkin. Lepas ibu mendengarkan orang selawat dulang, kita dengarkan pengajian mereka. Di waktu itu letakkan talam di dada itu. Orang selawat dulang Pak Doktor, dilintukan banyak macam itu tuh. Ada waktu acara khatam Quran malam hari diadakan selawat dulang. Nyelatan di dadanya Pak, nyuruh perintah nak sembahyang. Kecil selawat dulang tu modangah. Kebanyakan umat di masa sekarang lagi berjanji-janji membuat sumbayang dari bulan muka tahun kedatang. Aro de anak samintaro kadang terago berjanjinya wala hilang karena rokok api mangganya. Rancak lah gue Pak Buah. Sudah mengaji malam matanya ya, rancak kaji terangan remu tadi ya. Boleh malam buka terikat hakikat syariat malikwan sampai semua dah tertanggung. Tapi irama dak tuju remu. Aduh, irama misalan mulai itu. Itu cek bunyo. Sudah itu apa diulang cek lagi tahap kedua Pak. Diletakkan talam di dadoi, nyampe cek lagi. Karena di siko kami berdua, adonan tua, adonan muda, jokonan tua, kaji terasa, jokonan muda, irama seru, rancak gua. Waktu itu udah mintakan sembahyang Pak. Di awal perintahkan anak awak salat, nah salatlah nak, perintahlah kula sembahyang nak, perintah awak orang tua anak awak sembahyang. Itulah kelemahan kita sebagian orang. Ibu awak menjadi anak awak generasi yang berkualitas nanti, generasi yang Qurani, generasi yang taat terhadap Allah. Sementara kita orang tua tidak pernah mengingatkan pada anak kita untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah. Sadari diri kita Bapak dan Ibu. Untuk apa kita diperintahkan Allah ke muka bumi? Adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak akan pernah aku jadikan jin manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Nyembah kesan tiang mana awak Bapak dan Ibu, hebat mana awak di dunia kok. Tidak ada yang mengatasi ilmu kita hebat, kita pangkat tinggi, harta kekayaan cukup, ilmu mantap, tapi tidak solat. Bagaimana kita hadapkan di hadapan Allah nanti? Mati kita ditanya oleh malaikat nanti. Apa kata malaikat pada kita? Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kita suci dan apa agamamu? Awak di santiang persambahan adik di dunia itu pegaran malaikat awak. Dia nak muruh. Kecil awak ke malaikat. Lah sampai dia ke malaikat. Dia nak muruh. Babak tunggu malaikat dia. Lah sampai dia ke malaikatnya awak. Tentang sembah katu malaikat. Iyalah katu sebenarnya. Tidak bersilang Malaysia semua benar keduanya. Ambo dia dapat kubur di tanah pasukan ambo malaikat. Ke kanan dapat tengok, ke kiri dapat dicaliak menunggu kau sementara malaikat. Namun tidak akan ada istilah itu Bu. Tidak akan muncul pertanyaan macam itu. Yang akan menjawab itu adalah amal ibadah
gayo le beribadah waktu dunia ko dulu Pak. Yo le taat kepada Allah. Itulah yang akan dijawab pertanyaan di hadapan Allah. Tapi kalau awak sembahyang tapi itu kerajuan dari mana mungkin yang kita jawab. Ada juga orang yang berprinsip dikala saya mati nanti Ustaz, menurut kata hadis Rasulullah, orang yang akhir ayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasul, langsung masuk surga. Iya. Tapi itu mana? Wa apa saja kini? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dah sembahyang awak le mungkin. Sedang kalau sembahyang le tak sedang kemungkin kunun kok. Kunun. Sedangkan sembahyang le tentu gang masuk surga le Pak. Kini tak sembahyangnya, itu saya apa sampai kapan mati. Le mungkin. Nauzubillah. Jadi makanya ibu yang dimuliakan Allah, para hadirin yang terhormat, jelas bagi kita hari ini, orang yang lari pada ketentuan Allah, tak mau melakukan perintah Allah, tak mau tinggalkan larangan Allah, otomatis hidup yang diberikan Allah dalam kesempitan. Padahal Rasulullah sudah memperingatkan, bahkan Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tak akan pernah aku jadikan jin untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Muhammad itu sampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Bagaimana perangai umat? Kita lihat zaman sekarang bapak dan ibu, bagaimana perasaan anak terhadap orang tua. Bagaimana anak terhadap yang lebih besar, yang sama besar, yang kecil. Kadang-kadang pituah dipakai Pak. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya kurang. Kita lihat hari ini Ibu. Jadi kita beban tanggung jawab orang tua terhadap anak. Didik dia baca Al-Quran. Kalau zaman dulu ya Pak Dr. Adoni, ini yang seperti tonggak masjid atau tonggak musola, lurus ini kan alif. Seperti itu orang tua kita baca Al-Quran dulu. Aku koba pandai dia ngasih baris karena didikan orang tuh kasih baris alif date. Apa bacaannya? Alif date, ba date, ta date. Kamu itu dulu dikasih dari alif dua date, alif dua bawah, alif dua depan, an nyola guna seketea. Ali dua di ate, an dua di bawah, in dua di depan un. Ba dua di ate, ban dua di bawah, bin dua di depan bun. Tan dua di ate, tan dua di bawah, tin dua di depan tun. Akan aja tuh. Dahulu kan macam itu Pak. De anaknya lele tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan. Orang tua guru dan murid anak kopi baca Al-Quran Pak. Nyolatang ke sarung kedua-nya di sana tidak Pak. Nyebawa Al-Quran pulang. Pakai snowboard namanya waktu itu. Dah hitam dibuang leh. Berjalan ke rumah. Kecil anak. Ale bawa inum bawa ni bawa depan bukap depanku ini ibuku. Kancak tu. Kini bah, tidak pandai mau baca Al-Quran biasa saja, tapi tidak pandai membuat SMS kuno. Lihat ibu, bapak SMS, artinya susah mencelik orang sanang. Tentu nih ibu itu santiang. Susah mencelik orang sanang, sana mencelik orang susah. Kereta mendaki angok. Awak teragi sepeda bairi, air hujan payung. Awak kayu sempili, piti banyak saku. Tentu ibu Pak, santi yang hebat. Istighfar kita kepada Allah, minta ampun taubat terhadap Allah atas dosa yang pernah kita buat, atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Istighfar kepada Allah. Bersama-sama. Astaghfirullah. Rabbal astaghfirullah Rabbal baraya
Sama-sama sekali lagi. Rabbal baraya. Asam kandi ketika asam menangis mayat, teringat badan. Jadi maka jelas Bapak dan Ibu, orang yang tak sholat di atas dunia, dikala sholat waktu dia sibuk karena di dunia tidak pernah ibadah terhadap Allah, tidak pernah menyembah Allah, dikala dia mati pun akibatnya terpadu pada diri mereka. Datang serba putih nanya seperti yang tadi, andaikan kita banyak harta, na'udzubillah, tidak bisa sampaikan macam itu dengan harta. Saya pernah jadi pejabat, tidak pernah di hadapan malaikat. Semua itu yang menjawab adalah amal ibadah. Jadi makanya Bapak Ibu, sadarilah diri kita, evaluasi diri kita, tanyai diri kita, sudahkah saya bersiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikala kematian sudah mulai di ambang pintu, mati itu dekat dengan kita. Saya tanya sama ibu dan bapak, siapa yang paling dekat dengan kita? Istri kita, kata suami. Suami kita, kata istri. Orang tua kita, ada yang jawab. Tetangga kita, betul. Sebetulnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ibu-ibu bapak banyak berurusan dengan, ada orang yang meninggal, dia pasien kita, ada yang sakit. Kadang-kadang dia datang ke kantor kita, dia datang, Bu, saya dalam keadaan periksa badan saya, Bu, periksa tensi, kolesterol atau enggak, kita periksa. Tapi dengan pelayanan kita dengan manis, Rasul sudah katakan, bahkan Muhammad, pengikut Muhammad itu ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Bagaimana kita menghadapi orang lain, padahal sebenarnya kita ada yang tidak sesuai ilmu kita, tapi karena kita seorang yang pelayan, ya ini dia, berkasih sayang di antara Bu, ini Bu, penyakit ibu berapa ini? Sudah berapa hari ini kepala saya sakit, Bu? Periksa tensi tinggi, Bu, hati-hati Bu, tidak lama lagi nih. Kalau itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang dengan jawaban kita tuh Bapak dan Ibu menyenangkan hati orang. Itu satu contoh. Saya bukan ngajarin Ibu enggak. Ibu sudah orang konseling ya? Ada yang konseling? BK, bimbingan konseling. Seperti itu juga di kantor. Bu, ini Ibu mau nikah ya? Mana pasangan Ibu? Ini dia Pak. Ini Ibu calonnya. Hati-hati nikah Bu. Kalau tidak hati-hati Ibu 3 hari nanti cerai lagi. Berarti kita menyusahkan orang. Susah kita jadinya. Begitu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, dikala semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan ibadah salat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dikaji dosa Bapak dan Ibu banyak itu dosa iko dosa. Ibu ya Bapak kan pandai menyanyi. Begini dosa begitu, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Jamaah, dengan amal kita berbuat, datang kita ke masjid, mendengarkan wirid pengajian, al-jama'atul rahmah, berkumpul adalah rahmat, wa firqatul azab, bermusuhan adalah azab. Kita tahu taramaikan masjid rumah Allah termasuk nilai ibadah buat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ibadah semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, ini yang pertama kata Rasul. Orang yang berpaling pada ketentuan Allah akan diberikan hidup yang sempit oleh Allah, seperti yang digambarkan tadi. Mari kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita dari perbuatan iri hati, dengki dan dendam. Satu. Yang kedua kata Allah,
Akibat manusia yang berpaling kepada ketentuan Allah, Allah berikan kepada mereka balasan. Yang kedua, ditemani oleh setan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Tuhan yang mulia, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau tinggalkan larangan Allah, Allah kontan-kontan katakan, nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Allah jadikan setan sebagai teman akrab dalam kehidupan. Kalau lah setan kencari lawan kare. Batanya mau ke bayi papa ju ibu ci hari kini, to ke ibu lah. Ibu-ibu cari calon menantu, anak ibu cari. Nama keraju atau nak soleh? Nama keraju nak soleh? Jangan ada dusta di antara kita, Bu. Milih salah satu dong. Nama keraju atau nak soleh? Oh, ayo Pak, bertanya pilih ya. Cai, kok ada seorang laki-laki yang bujang dengan dua orang, mana ke buat pilih ya? Ini duanya, kedua lo. Milih suruh ciat gua. Nanti atau pilih akan dua Pak. Kok laki-laki kedua Pak, ini rancak kedua. Untuk pilih lah kedua. Cai salah menantu Pak, akan dua ya. Kedua Pak kok. Nama kerajaan tanah soleh. Aduh. Awak kecai calon menantu kenapa nama ko? Tu ya. Nama kerajaan. Sembayangnya Pak, baca Qurannya Pak. Tiyalah, bisu bikin. Kalau itu, ini dia. Pilihlah calon menantu kau dapat nanso. Dan soleh tapi yang samping tu nyoba bakara akan jatuh. Jujur dia Pak. Orang beriman tu tidak dusta, dia jujur di hadapan Allah. Awak tidak kedapatnya nama kau aja ya samping tu nyoba bakara nya soleh yo. Kalau pakai labai jak Pak Zuldi kau cukup rukun ketubanya Pak Doni. Jadi kalau kita cari calon menantu yang soleh, orang nanya sama kita, Kak, kita kok anak awak ke lelaki ke bini Kak, datang ke rumah saya, anu ditanya orang pertama, di Makara, ke yo tua, di Makarajo, nya kau jo di PT angin ribut, gilo ribut si panjang rumah tangguh. Kalau pilihlah anak yang soleh. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahlah wanita itu dengan 4 perkara kata Rasul. Pertama, limaliha karena harta kekayaan, wali nasabiha karena nasab keturunan, wali jamaliha karena kecantikan. Yang keempat, wali diniha, taat menjalankan ajaran agama. Fasfar bizatidin taribat yadaka. Pilihlah oleh engkau kata Rasul wanita yang taat menjalankan ajaran agama. Ini kata Rasul. Kok dipilih saja karena harta akan habis. Pilih karena kecantikan akan pudar. Pilih karena nasab keturunan perlu kita perhatikan. Tapi lebih baik kata Rasul, fasfar bizatidin taribat yadaka. Pilihlah oleh engkau yang taat menjalankan ajaran agama. Atu kau dapat sampai itu ya berkerajaan. Nah, ini sudah itu. Sadarilah diri kita bapak dan ibu. Anak generasi dan cucu keturunan kita nanti untuk masa yang akan datang. Sudah Bu, jam 9 hari Bu. Udah. Setengah jam lagi. Kalau saya melihat jam orang banyak nanya, halo nih Pak, saya bilang, what time is it now? Sentence o'clock. Artinya apa pada waktu kasih waktu itu adalah pedang. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang lari pada ketentuan Allah itu
otomatis setan itulah akan menjadi teman dalam kehidupan kita. Kata setan, untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu baca Al-Quran? Untuk apa kamu berbuat baik sama kamu? Atau untuk apa kamu bantu orang lain? Rasul pernah sampaikan, Pak, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi minad dunya wal akhirah. Kalau kamu ingin diam di bumi Allah, kata Rasul, berakhlaklah yang baik. Apa akhlak itu, kata Rasul? Yang pertama, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kesalahan orang lain. Ini termasuk ibadah. Kalau setan, untuk apa kamu maafkan orang itu? Biar saja urusan mereka urusan dia, urusan kita. Untuk apa kamu maafkan? Seakan-akan macam itulah setan itu. Tapi kalau dia orang beriman, wa ta'fu aman zalamaka, memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang itu jejak terhadap kita. Jejak Mas? Benci bana orang tu kawak, yang penting jangan balik kebencian itu. Bahkan Cik Pak Doni ngaji dulu, balas kejahatan itu dengan kebaikan. Tak boleh kita, mentang-mentang dia nak negur kita. Kadang-kadang orang macam salam, masalah jawab assalamualaikum juga. Ayo apa nak? Pak ketik jawab, orang kawak assalamualaikum. Kadang-kadang pagi menyandang bunci pagi. Saya ke rumah, assalamualaikum. Ayo. Wah, tu mau laki aja. Salah, tidak sikora Pak di kompong am. Assalamualaikum. Pakainya nak bunti aja. Kayak sarwa. Assalamualaikum. Keciknya. Mau nak kia. Mata malah celai. Lah penyuma lah siko. Padanya penyuma. Pandu tu. Padahal Rasul mengajarkan pada kita berlaku jujurlah sifat Rasul. As-Siddiq. Rasulullah itu as-Siddiq, dia jujur. Bahkan Rasul pernah sampaikan, alaikum bisidiki fana sidiki ilal birra final birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur, kata Rasul, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam surga. Disuruh awak jujur di Rasul, tapi awak kan tak mentauladani Rasul, Rasulullah itu jujur. Kok kadang-kadang laki bini tak mentauladani Rasulullah, mula-mula dutua ke laki. Sihat dah. Tu kawan awak semasa sekolah tu, wahai dindaku. Nyenyo. Padahal itu SLI. Selingkuh itu indah. Keceknya. Padahal itu adalah dosa. Tu siapa tu? Tu kawan awak. Pagi datang. Besok jam 10 datang loh. 3 hari sudah tu tiba cek lain. Siapa tu kecek suami? Kawan awak. Setelah diteliti, ditelaah, kira-kira siapa orang minta utang ke rumah tanpa seizin suami? Bapak Ibu, ini kita sholat. Jadi kalau kita benar mentauladani Rasul, menjadikan Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillah, mentauladani Rasul. Rasulullah itu jujur antara suami istri dalam rumah tangga. Tapi kini kan ada juga sebagian orang namanya istilah pelakor, Bu. Tahu Bu pelakor? Pak Binor. Pambiak laki orang, pambiak bini orang. Ada istilah dibuat orang. Tapi sementara kita mengaku orang Islam, bertuhankan kepada Allah, mengaku orang salat, sudahkah kita menjauhi setan? Itu adalah musuh kita, umat Islam, manusia. Setan ni kalau mak ada, baiklah senang. Assalamualaikum, orang tak usah jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang seperti itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, orang yang lari daripada ketentuan Allah, setan itu adalah menjadi musuh kita manusia. Jangan sampai kita ikuti mereka. Ibu-ibu dan Bapak sidang hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua kecil Allah, orang yang lari pada ketentuan Allah, jadikan setan sebagai teman akrab dalam kehidupan kita. Kok dia setan kemainamu sudah Pak? Cik setan ndak usah lawak elok sama awak ke cik setan, ndak usahlah memaafkan kesalahan orang lain seperti yang sampaikan Rasul tadi. Kok nan sembayang lah nanti itu tak mau dari kaunya setan. Ayo kita ikuti ajakan setan. Dosa kita di hadapan Allah. Yang kedua kata Rasul, akhlak yang baik itu apa kata Rasul?
Wa tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tak mau memberi. Saya tanya sama bapak dan ibu hari ini, payah atau murah kira-kira kita memberi pada orang lain yang tak pernah mau memberi pada orang lain? Orang itu jual cimpili. Anu mas kau bu? Cimpili karyang, cekai belapi. Ya seperti yang tadi pak. Cekai nak wasyaga. Wagagi kemputir walau mahnya nyo. Jangankan untuk orang lain, untuk diri dia pelit. Sekarang kita mau berinfak sama dia, bersedekah sama dia, payah atau mudah? Apa jawab? Payah atau murah? Jujur bu? Payah. Tapi kita diajarkan Rasulullah mudah itu. Walaupun dia tidak mau memberi, walaupun dia pelit, walaupun dia tidak suka membantu orang lain, tapi ada kesempatan untuk kita untuk beribadah pak. Mudah-mudahan dengan sedekah atau infak yang kita tetapkan untuk mereka tuh, mudah-mudahan kita tingkatkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka sadar. Amin. Amin. Jangan kita balas orang itu sempili pak, nggak kena mu di masyarakat kenyo mati bayi apa jauh tu. Ndak lo elok semayang ibadah wadir. Jahit bana orang tu kawak sukati lah bu. Ndak namu dia berimpak sedekah, biarkan saja. Mudah-mudahan dengan bantuan kita itu, mudah-mudahan mereka terbuka hatinya untuk bersedekah di hadapan Allah Subhanahu. Itu dia. Kau kadang-kadang dia awak dia namu orang sedekah awak, ala sakira tiwa wajah tu nak selesai mah. Biasalah. Kita doakan pada Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal. Itu. Tapi sebalik daripada itu, orang yang dalam keadaan kesulit pun dia lupa terhadap Allah. Dia dalam keadaan dia banyak harta, dia lupa terhadap Allah. Tetapi di kala kesulitan dia ingat terhadap Allah. Nyampailah sembahyang duha pagi Pak Dokter. Idri kotupiti banyak, lupa berzakat. Ini Pak. Tak mau dia bersedekah, berzakat. Tidak ada harta banyak, dia nak mau infak, tak mau bersedekah, mengeluarkan zakat nisabnya. Dalam keadaan kesulitan dia ingat terhadap Allah. Aden pai panai duit ni kini, belah bekor nampai sembahyang duha bekornya. Sembahyang duha tu sekali ke sehari ni bu. Ibu lah pernah sembahyang duha bu? Bu, lah pernah? You jauh ya nak bertanya. Berapa kali sembahyang duha sehari? Pilo wakatunya jam 7 malam. Pabilo. Salat duha itu kan waktu pagi sepeninggalan matahari naik. Ad-duha itu artinya itu. Peninggalan matahari naik sebelum salat zuhur kan itu. Minta ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau rezeki hamba di langit ya Allah tolong. Kalau rezeki dalam parit bumi ya Allah tolong. Kalau rezeki lamu ya Allah tolong. Kau rezeki haram tolong sucikan ya Allah. Kau rezeki sedikit lah mulai pak. Kau rezeki seketik bonyan pasu Tuhan awak nombor tu. Tak boleh waktu itu. Kadapek nak minta dia, ya Allah kau seketik soki bonyan Tuhan. Kan sembayang tak je tu kan. Sudah sembayang tak lepas nak berzikir. Dan selaka kau dapat piti banyak tak nak beragi sepilih. Mana mungkin Allah atur macam itu? Ya Allah ya Tuhanku, kalau rezeki hamba di langit ya Allah tolong turunkanlah ya Allah. Kalau rezeki dalam parit bumi ya Allah tolong keluarkan ya Allah. Kalau rezeki haram tolong sucikan ya Allah. Kalau rezeki hamba jauh ya Allah, mohon kepada Engkau dekatkan kepadamu ya Allah. Kalau rezeki sakit atau banyak, berilah keberkahan dan jadikan aku hamba Engkau yang bersyukur dengan rezeki yang Kau berikan ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ndaklah cik itulah dapat datang. Kau ada nam payah-payah dapat anak. Ya Allah Tuhan, lah payahlah sekian tahun nikah dak dapat anak, boleh minta doa. Sekarang sakit. Payah pak nak dapat anak gini cik. Kalau sama ni Pak Buya gini anak 3 yang urusin dia. Minta ke Allah kau itu. Kerajo kita ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku nih saya aku kabulkan doamu. Minta ke Tuhan. Keinginan awak.
Kok salat istiqoroh betul Allah, minta ke Tuhan menentukan pilihan yang sangat gancak kedua ini. Tuhan ini kayak gagal dan cik kujang deh, mana ke pilih? Dah mula pilih kedua dulu. Pilih salah sah. Atau salat tahajud. Bisa banyak, masih banyak kita bermohon kepada Allah. Jadi makanya Bapak Ibu, jangan nonton film ke film ni tengah malam ni. Ke film yang jelek, film antara dua cinta aja. Lihat yang lain, bagaimana berita-berita, bagaimana informasi ilmu agama, bengkel hati segala macam subuh, banyak kita dengar itu, banyak hafal Al-Quran. Jadi makanya Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah lewat, Bapak Ibu pelayan, banyak melayani masyarakat kita. Untuk itu Bapak Ibu kepada kita sampai di sana saja dulu Bapak dan Ibu pertemuan kita. Mudah-mudahan kali berikutnya dapat kita sambung dengan kesimpulan. Akibat manusia yang lari pada ketentuan Allah, pertama hidup dalam kesempitan, yang kedua akan ditemani oleh setan. Dua saja pada Bapak dan Ibu pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Saya akan mengajak Ibu dalam melaksanakan salat badar sama-sama. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah ala Toha. Salat ala Yasin wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil ba. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir tadi menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Segala sesuatu mungkin ada yang salah saya nyampaikan. Saya banyak-banyak minta maaf. Yang salah itu datang dari saya, yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu kita yang menanggung risiko. Kita berbuat salah, ya salah balasan. Kita berbuat baik, baik balasannya. Sebab kenapa Allah katakan juga ketua orang tua kita nyampaikan, bak umpamu orang bapotai maduk karimbonan satumpak tampak lapotai bajuntayan dirati jalan kapangka kira laboni cie-cie diambil kait dia bangkala dak lamu antaranya siu basiu petai jatuh galui di daun kayu dak lamu antaranya lah dirantang tali nan tigo lah di kabik arek utang ya orang hutang nan kamambayi. Artinya apa? In asantum li anfusikum wa in asatum para. Siapa yang berbuat baik, baik balasannya. Berbuat jahat, itu yang balasannya. Jadi barangkali Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama melaksanakan kebaikan sampai dalam kesan Rasulullah wa da'watu menyeru kepada ajaran agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selamat kita menjalankan kehidupan di atas dunia indah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan perbanyak maaf. Nun wa qala minus kurun. Pada Allah kita bertobat, kepada manusia kita minta maaf. Saya sudahin membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.